Halo, perkenalkan nama saya Kennedy dengan nomor NIM 010512400033. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang persekutuan komanditer dalam badan usaha non-badan hukum. Untuk penjelasan tentang CV sendiri, CV atau persekutuan komanditer adalah perusahaan swasta yang didirikan dari 2 atau lebih orang yang memiliki bagian satu menjadi sekutu komanditer dan satu lagi menjadi sekutu komplementer menurut pasal 19 KUHD. Kita masuk ke dalam jenis-jenis CV-nya, ada dibagi menjadi 3, persekutuan murni, persekutuan campuran, persekutuan bersaham. Untuk persekutuan murni hanya membutuhkan satu sekutu komplementer dan sisanya sebagai sekutu komanditer. Persekutuan campuran, apabila firma membutuhkan tambahan modal, sekutu firma akan menjadi sekutu komplementer sedangkan sekutu lainnya menjadi sekutu komanditer. Untuk persekutuan bersaham, persekutuan saham adalah jenis saham yang tidak bisa diperjualbelikan. Tujuannya adalah agar sekutu komplementer dan sekutu komanditer dapat mengambil satu atau lebih saham untuk mencegah modal beku. Kita masuk ke dalam bentuk-bentuk CV-nya juga. Persekutuan diam-diam, perusahaan yang sudah menjadi CV tetapi tidak mengakui kepada pihak ketiga sebagai CV, melainkan sebagai persekutuan firma. Dan yang persekutuan terang-terangan adalah persekutuan yang sudah menyatakan terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai CV. Persekutuan dengan saham, persekutuan yang sama seperti persekutuan terang-terangan tetapi modalnya ditentukan dari saham-saham dalam persekutuan. Kita masuk ke dalam ciri-ciri persekutuan komanditer. Yang pertama, terdiri dari 2 jenis keanggotaan, sekutu komanditer yang bersifat pasif dan sekutu komplementer yang bersifat aktif. Yang kedua, ada persekutuan komanditer dijalankan oleh sekutu komplementer. Yang ketiga, ada modal usaha persekutuan komanditer dimodalkan oleh sekutu komanditer. Dan yang terakhir, CV bukan berstatus badan hukum. Untuk kelebihan dan kekurangan CV sendiri, kelebihannya yang pertama tidak membutuhkan banyak ketentuan seperti PT dalam membangun. Yang kedua, tidak memerlukan modal besar. Yang ketiga, pergerakan dalam membangun sesuatu lebih efektif dan cepat. Yang keempat, lebih mudah untuk berinvestasi dan pencairan modal bagi sekutu komanditer. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, untuk jangka panjang kurang menentu karena hanya mengandalkan sekutu komplementer dalam menjalankannya. Yang kedua, keterbatasan tanggung jawab sekutu komanditer yang dapat melemahkan perusahaan. Yang terakhir, CV tidak memiliki kekayaan tersendiri seperti PT karena bukan merupakan badan hukum. Selanjutnya kita masuk ke dalam dasar hukum pembuatan CV. Yang pertama ada KUHD pasal 31 membahas mengenai pembubaran CV. Yang kedua ada KUHP pasal 1651 membahas mengenai pewarisan sekutu. Yang ketiga, ada KUHP pasal 1647 dan 1649 membahas mengenai pembubaran CV. Yang keempat, ada Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 17 tahun 2018 membahas mengenai pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma, hingga persekutuan perdata. Yang terakhir, ada KUHD pasal 19, 20, dan 21 membahas mengenai pendirian, pemodalan CV, dan pembahasan mengenai sekutu komplementer maupun komanditer. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapannya. Terima kasih.